Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadratina Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa bitanar al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam rangka kita mengkaji kitab Tafsir Munir. Kali ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Insyaallah kita akan kaji hingga sampai ayat yang ke-229. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai mengkaji kitab Tafsir Munir ini, kita akan terlebih dahulu membaca ayatnya dengan tujuan semoga dengan kita membaca ayat ini kita akan mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jadi dua ayat ini akan kita kaji. Dan mari kita lanjutkan kepada tafsirannya masih dengan menggunakan referensi kitab Tafsir Munir. Kalau di cetakan lokal kita masih berada di posisi halaman yang ke-66 ya maksudnya ya, 66. Jadi silahkan dilihat atau dibuka bagi yang memiliki kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati al-khamsi bi adaiha fi awqatiha kamilatal arkani wasyuruti. Hafidhu, jagalah oleh kalian ala salawati, atas solat-solat. Al-khamsi, solat yang 5 waktu. Bi'adaiha, dengan menunaikannya. Fi awqatiha, di waktu-waktunya. Kamilatal arkani wasyuruti, yang sempurna rukun-rukunnya. Wasyuruti, dan juga syarat-syaratnya. Jadi makna daripada menjaga solat atau solat-solat di sini dimaksud adalah jagalah solat-solat 5 waktu. Dengan cara kita menunaikan sholat tersebut sesuai di waktu-waktunya, yang juga kita mencoba menyempurnakan rukun dan juga syarat-syaratnya. Jadi makna menjaga sholat yaitu wa hadhil muhafazatu takunu bainal abdi war rabbi ka'annahu qila lahu ihfazus sholata liyahfazakal ilahu alladzi amaraka bis sholati. Wa hadhil muhafazatu, dan penjagaan ini takunu bainal abdi war rabbi, takunu itu terjadi di antara hamba dan juga Tuhannya. Ka'annahu, seolah-olah kila dikatakan lahu kepadanya si abdi, si hamba, ihfazus salata liyahfazakal ilahu. Jagalah oleh kamu as-salata, akan salat. Liyahfazakal ilahu, agar menjaga Tuhanmu, agar menjaga Tuhan, alladzi amaraka bis salati, yang telah memerintahkan kamu bis salati, untuk salat. Watakunu bainal musalli was salati, dan juga terjadi bainal musalli, di antara orang yang salat, was salati, dan juga salat. Faka'annahu, seperti seolah-olah kila dikatakan ihfaziz salata hatta tahfazakas salatu, jagalah olehmu salat sehingga salat nanti akan menjaga kamu. Jadi di sini maknanya juga
Bisa dimaknai bahwasanya orang yang menjaga sholatnya, yang menjaga hubungan baik antara dia dengan Tuhannya, dengan melalui perantaraan dia menjaga sholatnya, seolah-olah nanti kalau kita mau menjaga sholat, nanti Allah yang memerintahkan wajibnya sholat itu kepada kita juga akan menjaga kita. Atau bisa juga dengan makna ringkasnya itu, kalau kita menjaga sholat, nanti sholat juga akan menjaga kamu. Ini makna daripada hafidhu ala sholawati. Wassalatil wusta ay al-fudla. Dan juga maksudnya di sini adalah jagalah oleh kalian sholat al-wusta, sholat yang pertengahan. Tapi terkait tentang makna wusta di sini, ini butuh penjabaran yang cukup luas ya. Apa yang dimaksud dengan al-wusta ay al-fudla? Artinya sholat yang memiliki keutamaan. Qila hiya sholatus subhi. Nah, satu pendapat mengatakan yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Wa huwa qaulu aliin wa Umarin wa ibni Abbasin wa Jabirin wa Abi Umamah al-Bahili. Jadi ini pendapatnya yang mengatakan sholat subuh itu ini didasari atau ini merupakan pendapat dari pendapatnya Ali, pendapat Umar, Ibnu Abbas dan juga Jabir Abi Umamah al-Bahili. Ini wahum minas sahabah. Mereka semua ini merupakan berasal dari kalangan sahabat. Wa Tawusin wa Atha wa Ikrimata wa Mujahidin, dan juga merupakan pendapatnya Tawus, Atha, Ikrimah dan juga Mujahid. Wahum minat tabi'in. Mereka ini semua berasal dari kalangan tabi'in. Wahuwa mazhabus syafi'i. Nah, pendapat yang dimaksud dengan sholat wusta ini adalah sholat subuh. Ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhabnya Imam Asy-Syafi'i atau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa makna dari al-wusta? Bagi kelompok ini yang telah tadi disebutkan, mereka meyakini yang dimaksud dengan al-wusta itu adalah sholat subuh. Karena di sini dikatakan fa inna awwalaha yaqa'u fi dzulami, karena sesungguhnya salat atau awal waktu dari salat subuh yaqa'u fi dzulami itu jatuh atau itu datang fi dzulami pada saat suasana atau suasana masih dalam keadaan gelap. Jadi dzulam itu artinya gelap. Sehingga salat subuh itu mirip seperti salat malam. Wa akhiruha yaqa'u fid dawi. Dan akhirnya dari sholat subuh itu, akhir waktu dari sholat subuh itu yaqa'u fid dawi, dia datang atau dia terjadi fid dawi di saat suasana sudah mulai terang atau di waktu yang sudah terang. Fashbahat sholatun nahari, sehingga sempurnalah atau sehingga serupalah sholat subuh itu, sholatan nahari di sini ya. Fashbahat sholatan nahari, sehingga serupalah sholat subuh itu dengan sholat siang. Jadi kalau di sini dikatakan yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat subuh, dilihat dari segi waktunya. Kalau kita melihat dari waktu awal mulanya datangnya waktu subuh itu adalah di saat gelap, maka itu waktu subuh berarti memiliki kemiripan, keserupaan. Jadi asbahat itu kan artinya serupa. Dia memiliki keserupaan seperti sholat malam. Sedangkan akhir waktunya, jika kita melihat kepada akhir waktunya, ya akhir waktu sholat subuh itu ya terjadi ketika suasana sudah mulai terang benderang ya. Sehingga sholat subuh itu ya juga mirip dengan sholat siang. Nah, antara malam, pergantian malam dan pergantian siang ini kan berarti sholat subuh ada di pertengahan. Sehingga di sini bagi mereka yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat al-wusta yang artinya adalah pertengahan, ya mereka mendasari makna kata tengah itu adalah pertengahan antara siang dan juga malam, atau pertengahan antara malam dan siang. Kemudian wali annaha munfaridatun fi waqtin wahidin la tujma'u ma'a ghairiha. Wali annaha, dan karena sesungguhnya sholat subuh munfaridatun itu sholat yang dilakukan waktunya itu ya terpisah sendiri, munfarid itu sendiri fi waqtin wahidin di satu waktu. La tujma'u ma'a ghairiha, yang sholat subuh itu tidak dikumpulkan ma'a ghairiha bersamaan dengan selainnya sholat subuh. Wali annaha masyhudatun li annaha tuaddi bihadrat
malaikatil lail wa malaikatin nahar. Dan karenanya juga salat subuh itu masyhudatun, salat yang disaksikan. Li'annaha, karena sesungguhnya salat subuh tu ada itu ditunaikan bi hadrati malaikatil lail, di hadirat atau di di hadapan malaikat al-laili malam, wa malaikatin nahari, dan juga di hadapan malaikat yang tugasnya itu siang. Jadi karena malaikat ini ternyata memiliki 2 shift. Jadi kalau ada orang yang kerja ada yang kerja shiftnya malam, ada yang kerja shiftnya siang, malaikat juga begitu. Salat subuh itu dikatakan juga salat yang masyhudah, salat yang disaksikan. Maksudnya disaksikan di sini adalah disaksikan oleh 2 malaikat. Malaikat malam dan juga malaikat yang bertugas di waktu siang. Jadi kan juga dilihat dari sini ternyata memang ini merupakan salat yang dilakukan di tengah-tengah. Jadi pertengahan antara waktu siang dan malam, dan begitu juga pertengahan antara kerjanya malaikat yang bertugas di antara malam dan juga di antara siang. Wakilah hiya salatul asri. Nah, ini satu pendapat mengatakan yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salatul asri, salat asar. Wa huwa marwiyun an aliyin wa ibni mas'udin wa ibni abbas wa abi hurairah. Hal ini pun juga ternyata diriwayatkan dari Ali dan juga Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas dan Abi Hurairah. Fa innaha mutawassitatun baina sholati syaf'in wa sholati witrin. Kenapa dikatakan sholat wusta itu adalah sholat asar, atau sholat asar itu dikatakan sebagai sholat wusta yang dimaksud di dalam ayat ini? Di sini dijelaskan alasannya itu adalah fa innaha mutawassitatun baina sholati syaf'in wa sholati witrin. Karena sholat asar itu mutawassitatun, itu berada di pertengahan baina sholati syaf'in, antara sholat yang jumlahnya itu adalah syaf'in genap, wa sholati witrin, dan sholat witir yang jumlahnya itu adalah ganjil. Sholat asar itu kan dikerjakan di antara sholat zuhur. Zuhur itu jumlah rakaatnya 4, dia genap, dan juga sholat asar dikerjakan di antara sholat witir yang jumlah rakaatnya itu ganjil, yaitu adalah sholat maghrib. Jadi kalau di sini mendasari yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat asar, karena sholat asar itu sholat yang dikerjakan di antara sholat yang syaf'in genap jumlah rakaatnya, dan juga dikerjakan di antara sholat yang witrin ganjil jumlah rakaatnya, antara zuhur dan antara maghrib. Wali anna waqta sholatil asri akhfal awqati fala yadhharu dukhulu waqtiha illa binazrin daqiqin wa ta'ammulin azimin fi halidh dhilli. Wali anna waqta sholatil asri, dan karena sesungguhnya waktu sholat asar akhfal awqati itu merupakan sesamar-samarnya waktu, atau waktu-waktu yang pengerjaannya itu adalah yang paling samar di antara semua waktu sholat yang lainnya. Fala yadhharu dukhulu waqtiha illa binazrin daqiqin, maka tidaklah menjadi jelas atau tidak dapat atau tidak jelas. Fala yadhharu, maka tidaklah jelas dukhulu waqtiha, masuk waktunya sholat asar, illa binadrin daqiqin, kecuali dengan melakukan peninjauan yang detail, wa ta'ammulin azimin, dan juga penelitian yang azim itu kan besar ya, cuman kalau kita maknai besar ya boleh aja sih, wa ta'ammulin azimin, dan juga penelitian yang besar, maksudnya penelitian yang rumit lah, penelitian yang rumit. Fi halidh dhilli, pada saat atau pada keadaan al-dhilli, terjadinya waktu zil, bayang-bayang itu terjadinya, atau pada keadaan bayangan itu sedang mulai ya di antara mau redup dan tidak redup. Jadi zilli itu bayangan-bayangan yang kalau kita melihat bayangan di waktu asar itu kan bayangannya antara redup ya dan juga tidak redup. Kalau zuhur bayangannya sangat jelas sekali karena matahari sedang terik-teriknya. Tapi kalau seandainya kita melihat bayangan di waktu asar, ini bayangannya ini menjadi kurang jelas karena matahari sudah mulai bersinar sedikit kurang terang dibandingkan di waktu siang, sehingga sholat asar itu
waktu untuk kita menandai kapan masuk waktunya sholat asar itu sesuatu hal yang jauh lebih rumit ketimbang sholat zuhur. Sehingga di sini falam makanat ma'rifatuhu asyaqqa kanat al-fadilatu fiha aksaro. Ketika adanya mengetahuinya waktu sholat asar asyaqqa itu lebih berat, sesuatu yang lebih berat di antara mengetahui waktu yang lainnya, kanat al-fadilatu fiha aksaro, maka adalah al-fadilatu keutamaan fiha di dalamnya sholat asar aksaro itu jauh lebih banyak atau lebih banyak. Jadi karena mengetahui kapan mulai waktu sholat asar itu adalah sesuatu hal yang jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks, ya berarti disitulah pasti ada keutamaan disebabkan sulitnya kita mengetahui kapan masuk waktunya sholat asar. Jadi ini ternyata dilihat dari sisi ini ya, kesulitan. Jadi dari sisi kesulitannya memang mengetahui waktu asar itu jauh lebih rumit ketimbang mengetahui waktu sholat yang di selain sholat asar. Karena berdasarkan kerumitan inilah kalau kita berhasil melaksanakan sholat asar tepat di waktunya, pastilah itu pahalanya itu akan jauh lebih besar ketimbang melaksanakan sholat yang lainnya. Tapi bukan berarti sholat yang lainnya itu gak wajib ya, tetap wajib ya kita untuk melaksanakan sholat itu. Tapi ini jika melihat ditinjau dari aspek banyaknya keutamaan, karena sholat asar itu meneliti waktunya jauh lebih susah, pastilah keutamaan yang akan didapat itu jauh lebih besar. Jadi ada kaidah itu ya, al-ujratu biqadril masyaqqah. Ganjaran itu tergantung dengan kadar tingkat kesulitan. Kemudian kita lanjut, wa qala ba'dul fuqaha'i al-asru wasatun walakin laisa hiyal mazkuratu fil Qur'ani. Berpendapat atau berkata ba'dul fuqaha'i sebagian para ahli fikih, al-asru wasatun, salat asar itu adalah salat pertengahan. Walakin laisa hiyal mazkuratu fil Qur'an. Tapi bukanlah sholat asar itu sesuatu yang disebutkan fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Fahahuna sholatani wasatiyani. Maka di sini ada dua sholat yang termasuk dalam kategori pertengahan. As-subhu wal asru, yaitu adalah sholat subuh dan juga sholat asar. Ihdahuma sabatat bil Qur'ani wal ukhra bis sunnati. Salah satu dari keduanya itu, artinya subuh dan asar, sholat yang wusta ini, yang terindikasi sholat wusta ini, sabatat bil Qur'ani, dia dikokohkan bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, atau ditetapkan bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Maksudnya dikokohkan ya, dikokohkan lah. Wal ukhra bis sunnati, dan yang lainnya dikokohkan bis sunnati dengan hadis. Kama annal harama haramani, haramu Makkah bil Qur'ani wa haramul madinati bis sunnati. Kama sebagaimana annal harama, sesungguhnya tanah haram, haramani ada dua tanah haram. Haramu Makkah bil Qur'ani, pertama haramnya tanah Makkah itu dikokohkan melalui Al-Qur'an atau dengan Al-Qur'an. Wa haramul madinati bis sunnati, dan keharaman tanah Madinah dia kokoh dengan hadis, dengan as-sunnah. Waqtara jam'un minal ulama'i annaha ihdas salawatil khamsi la bi'ainiha. Waqtara, dan memilih jam'un minal ulama'i, segolongan minal ulama'i dari sebagian para ulama, annaha ihdas salawatil khamsi, sesungguhnya sholat wusta itu adalah salah satu dari sholat yang 5. La bi'ainiha, tidak ditentukan jenisnya. Fa'abhamahallahu ta'ala tahridun lil ibadi fil muhafazati ala adai jami'iha. Kemudian Allah menyamarkannya sholat wusta tersebut, tujuannya adalah tahridun, untuk memotivasi lil ibadi terhadap para hamba, fil muhafazati, di dalam menjaga, ala adai jami'iha, terhadap penunaian keseluruhan sholat. Kama akhfa lailatal qadari fi syahri ramadhana. Kama akhfa lailatal qadari fi syahri ramadhana, sebagaimana Allah menyamarkan atau menyembunyikan lailatul qadar, kapan turunnya lailatul qadar, fi syahri ramadhana, di bulan Ramadan. Wa akhfa sa'ata ijabatid da'awati fi yaumil jumu'ati. Wa akhfa, dan juga Allah menyembunyikan atau menyamarkan
Sa'ata ijabatid da'wati fi yaumil jumu'ati, waktu-waktu yang terijabah untuk berdoa fi yaumil jumu'ati, di hari Jumat. Wa akhfa ismahul a'zam, wa akhfal ismahul a'zama fi jami'il asma'i, dan Allah juga menyembunyikan namanya yang agung di keseluruhan nama-namanya. Liyuhafidhu ala jami'iha, tujuannya agar supaya manusia itu menjaga atas keseluruhannya yang samar-samar itu tadi. Jadi singkatnya ya di sini, karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait tentang makna sholat wusta itu. Ringkasnya sih pokoknya sholat wusta itu ya ada dua pendapat. Satu sholat asar, yang kedua sholat subuh. Nah, kemudian berkaitan tentang kita mengkompromikan pendapat ini, pokoknya semua sholat yang 5 waktu itu penting. Nah, di antara ya sholat yang 5 waktu itu ada yang dimaksud dengan sholat wusta. Nah, sholat wusta ini berarti kesimpulannya adalah sholat yang disamarkan jenisnya. Apakah dia asar ataukah dia subuh, atau bisa jadi itu adalah sholat-sholat yang selain daripada dua sholat itu tadi. Mungkin bisa jadi juga sholat zuhur, bisa jadi juga sholat maghrib, atau yang lain-lainnya. Yang jelas Allah menyamarkan. Apakah itu yang dimaksud sholat wusta? Tujuannya supaya semua manusia, semua kaum muslimin, dia berusaha untuk menjaga keseluruhan sholat yang 5 waktu itu. Karena di antara sholat 5 waktu itu ada yang disebut dengan sholat wusta. Ya, seperti Allah menyamarkan kapan waktu Lailatul Qadar di bulan Ramadan, supaya semua orang-orang yang berpuasa itu memberikan perhatian selama 1 bulan penuh itu tadi di bulan Ramadan. Juga Allah menyembunyikan kapan waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat ya. Di hari Jumat ya itu juga sama tujuannya, ya itu tadi supaya semua hamba-hamba Allah agar memperhatikan waktu-waktu yang telah disebutkan itu secara keseluruhannya. Jadi intinya jangan ditinggal. Pokoknya di antara waktu-waktu tersebut ada waktu fadilah. Intinya seperti itu. Kemudian wa akhfa waqtal mauti fil awqati, dan juga Allah menyembunyikan waktu kematian fil awqati, dari banyaknya waktu. Liyakunal mukallafu khaifan minal mauti fi kullil awqati, agar para mukallaf itu menjadi takut minal mauti, daripada kematian, fi kullil awqati, di keseluruhan waktu-waktunya. Fayakunu atiyan bit taubati fi kullil awqati, sehingga mukallaf itu menjadi termasuk orang yang dia mau mendatangi pintu taubat fi kullil awqati, di keseluruhan waktu. Wa qumu lillahi qanitina. Di sini nanti akan menjelaskan tentang sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Wa qumu lillahi fis sholati qanitina. Wa qumu, dan berdirilah kalian, fis sholati, di dalam sholat, qanitina, dalam keadaan khusu. Aizakirina, artinya dalam keadaan ingat, da'ina, muwadzibina, dalam keadaan tekun atau gigih, ala khidmatillahi ta'ala, di atas pengkhidmahan kepada Allah Ta'ala. Fa'in khiftum, maka jika kalian takut, maka jika kalian berada di dalam situasi yang membuat kalian takut, farijalan aw rukbanan. Farijalan, maka sholat dalam berjalan, dalam keadaan berjalan, aw rukbanan, atau dalam keadaan berkendara atau sambil berkendara. Artinya fa in khiftum min aduwin, seandainya kalian khawatir atau takut, min aduwin, dari sebab adanya musuh, wa ghairihi, dan selainnya adu, fasallu, maka salatlah kalian, musyatan, dalam keadaan berjalan, ala arjulikum, di atas kaki-kaki kalian, bil imai, dengan berisyarat, fir ruku'i, pada saat ruku, was sujudi, dan juga sujud. Jadi kalau dalam keadaan takut misalkan karena ada musuh yang hendak menyerang, maka boleh kita sholat dalam keadaan sambil berjalan. Nanti untuk ruku dan sujudnya itu dengan menggunakan isyarat. Auraqibina 'alad dawabi, atau juga boleh sholat sambil berkendara, 'alad dawabi, di atas hewan tunggangan. Haitsuma tawajjahtum, dimanapun kalian menghadap ya, dimanapun kalian menghadap. Wal khauful ladzi yufidu hadhihi rukhsata,
Dan ketakutan yang dapat memberikan faidah keringanan ini, imma ayyakuna fil qitali, ada kalanya terjadi fil qitali pada saat kondisi perang, au fi ghairil qitali, atau di dalam selain kondisi perang. Jadi rukhsah untuk bisa menggunakan atau bisa melaksanakan sholat dengan cara yang diperingan ini oleh Allah, itu ada kalanya bisa terjadi pada saat kondisi perang atau pada saat bukan dalam kondisi perang. Fal khaufu fil qitali, maka sholat atau maka rasa takut, maka ketakutan yang fil qitali terdapat di dalam peperangan, imma ayyakuna fi qitalin wajibin au mubahin, ada kalanya dia terjadi fi qitalin wajibin, pada kondisi perang yang wajib, au mubahin, atau pada kondisi perang yang mubah. Fal qitalul wajibu huwa kal qitali ma'al kufar. Nah, sedangkan yang dimaksud adapun qital, perang yang wajib, huwa kal qitali ma'al kufar, itu adalah peperangan yang terjadi untuk melawan orang-orang kafir. Wa huwal aslu fi salatil khauf. Nah, perang yang seperti inilah merupakan asal dari adanya salat khauf. Wa yultahaqqu bihi qitalu ahlil baghi, dan juga dikaitkan bihi dengannya qitalul kufar, qitalu ahlil baghi, qitalnya atau memerangi para orang-orang yang melakukan pemberontakan. Wa kama idza qasadal kafiru nafsahu fa innahu yajibu daf'u anhu li alla yakuna ikhlalan bihaqqil Islam. Wa kama, dan sebagaimana, idza qasadal kafiru, jika bermaksud al kafiru orang kafir, nafsahu terhadap dirinya muslim, fa innahu, maka sesungguhnya hal itu, yajibud daf'u, atau maka sesungguhnya si muslim itu yajibud daf'u, harus untuk membela diri, anhu, darinya si kafir, li alla yakuna, agar tidak terjadi atau agar tidak ada atau agar tidak terjadi ikhlalan bihaqqil islami, pelanggaran terhadap hak-haknya orang Islam. Jadi intinya sholat khauf yang mendapatkan atau sholat yang rukhsah ini, itu kan bisa terjadi kalau kita dalam keadaan takut. Takut itu kan misalkan bisa dicontohkan dalam keadaan adanya musuh. Kalau adanya musuh ya wajib untuk kita melawan. Nah, dalam ketakutan kita terhadap musuh itu bisa jadi di dalam perang. Kondisinya itu bisa terjadi di dalam pada saat kondisi perang. Nah, peperangan itu kan juga ada yang wajib dan juga ada yang mubah. Nah, perang yang wajib itu contohnya ya seperti perang melawan orang kafir yang memerangi kita. Nah, perang yang melawan orang kafir yang wajib inilah yang merupakan dasar dijadikan kebolehannya sholat khauf ini, sholat dalam keadaan takut ini, yang kita diringankan untuk melakukan sholat sebagaimana mampunya gitu. Kemudian waqad jawaza Syafi'i ada as-sholati halal musayyafati. Waqad jawaza, dan sungguh telah membolehkan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ada as-sholati, untuk menunaikan sholat halal musayyafati, pada kondisi al-musayyafah, mengayunkan pedang. Jadi Imam Syafi'i itu malah di sini membolehkan kita melaksanakan sholat, menunaikan sholat sambil kita mengayunkan pedang melawan musuh. Jadi sambil musuh kita menangkis serangan musuh gitu ya. Musuh mau menyerang kita dan kita tangkis. Dan kita pada saat itu sedang sholat, ternyata di sini oleh Imam Syafi'i diperbolehkan. Jadi intinya kalau dalam keadaan khauf seperti ini, ya kita diperbolehkan sholat sebagaimana mampunya. Wal qitalul mubah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan qital mubah, huwa ayyadfa'al insanu an nafsihi, itu membela dirinya seseorang atau seseorang membela diri an nafsihi, ya untuk dirinya. Jadi maksudnya ayyadfa'al insanu an nafsihi, seseorang berusaha untuk membela dirinya sendiri. Ya, ini ya misalkan terjadi kasusnya ini dalam kondisi duel ya, dalam kondisi duel. 1 lawan 1, bukan dalam kondisi perang ya. Jadi ada orang yang berusaha untuk membunuh kita, padahal kita nggak punya salah apa-apa misalkan. Ya boleh untuk kita membela diri. Nah, ini termasuk juga dalam posisi atau dalam keadaan qitalul mubah. Situasi di mana terjadinya peperangan, tapi ini perang antara 2 orang aja ini mah. Perang antara 2 orang aja. Situasi yang kita diperbolehkan juga untuk melaksanakan model sholat khauf ini. Wa an kulli hayawanin muhtaramin,
dan juga dari setiap hewan-hewan yang dimuliakan. Ini maksudnya misalkan kita melihat ada hewan yang dimuliakan itu disiksa oleh seseorang, oleh yang punya misalkan. Nah, misalkan kita melihat sapi, ini kan termasuk hewan yang dimuliakan karena dagingnya itu dimakan, susunya pun juga kita ambil. Kemudian kita melihat ada hewan yang disiksa gitu. Disiksa, kita memberi peringatan nih kepada si pemiliknya. Jangan dong menyiksa hewan seperti itu. Berilah dia makan, pekerjakan sesuai juga dengan kemampuan si hewan tersebut untuk bisa bekerja. Ternyata yang ini nggak terima, misalkan dia nggak terima, ya bagi kita itu dengan sebab adanya ini kita boleh memaksa untuk dia melakukan perbuatan baik kepada hewan tersebut. Andaikan dia nggak terima dan kemudian berusaha untuk menyerang kita, maka kita pun juga diperbolehkan untuk membela diri. Ini kasusnya seperti itu. Kemudian mana tadi itu? Fayajuzu fi dzalika hadis shalah. Maka boleh fi dzalika pada kondisi yang kita lul mubah ini tadi, hadis sholatu, sholat ini maksudnya melaksanakan sholat yang rukhsah seperti ini. Mari diteruskan. Amma idza qasadahu insanun bi akhdil mali fal as-sahhu annahu tajuzu hadhihi sholatu. Amma idza qasadahu insanun, adapun jika bermaksud hu kepada seseorang, insanun orang lain gitu, bi akhdil mali untuk mengambil hartanya. Jadi maksudnya ada orang lain berusaha untuk mengambil harta orang lain. Ini pasti tentunya dengan cara yang batil seperti melakukan pencurian ataupun juga penjamretan ataupun juga pembegalan di tengah jalan. Fal asahu, maka adapun yang lebih sahih, annahu sesungguhnya hal itu tajuzu hadhihi shalat, memperbolehkan salat yang khauf ini, salat yang rukhsah ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa saja yang terbunuh untuk menjaga hartanya, maka orang tersebut syahid. Fadaf'u 'anil mali kadaf'i 'anil nafsi. Menjaga diri atau menjaga harta, kadaf'i 'anil nafsi, itu seperti menjaga diri, menjaga jiwa. Jadi kalau ada seseorang berusaha untuk mengambil harta kita dengan cara yang batil seperti dibegal, dan kita pun juga dalam keadaan takut nih pada saat ini, maka kita di sini juga menurut qaul yang lebih sahih diperbolehkan untuk merukhsah salat. Jadi rukhsah di sini tentunya bukan rukhsah seperti ini ya, seperti rukhsah qasar bukan, tapi rukhsah di sini adalah rukhsah yang berkaitan tata cara pelaksanaannya. Karena rukhsah salat itu ya ada rukhsah berupa qasar, meringkas jumlah rakaat dari yang 4 menjadi 2. Ada rukhsah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya. Yang harusnya salat ada ruku, yang seharusnya salat ada sujud dengan sempurna. Kalau dalam keadaan khauf, ya kita diperbolehkan ruku dan sujudnya dengan berisyarat. Terserah mau mengisyaratkan telunjuk atau mata atau yang lain-lainnya, yang penting kita berisyarat. Ketika mau ruku kita isyarat, mau sujud ya kita juga isyarat, dan seterusnya semua dilakukan dengan cara isyarat kalau memang dalam keadaan kita terdesak atau dalam keadaan khauf seperti ini. Nah, termasuk yang diperbolehkan untuk kita melakukan rukhsah salat khauf ini adalah ketika kita berusaha untuk menjaga harta kita. Jadi ketika lagi tengah jalan masuk waktu salat, ada orang ingin membegal harta kita. Kita lagi sholat, misalkan lagi sholat. Kita sedang sholat, ada orang berusaha untuk mencuri harta kita, maka kita boleh sholat sambil melakukan perlawanan terhadap si orang yang mau mencuri harta kita itu. Lagi di masjid, kita naruh tas di samping badan kita atau di samping diri kita. Nah, kemudian tiba-tiba baru sampai rakaat kedua, misalkan sholat zuhur, tas kita ada yang membawa. Nah, kita langsung misalkan mengejarnya. Boleh sholat itu tetap dilanjutkan meskipun kita lagi dalam keadaan berlari mengejar maling. Begitu. Nanti misalkan si maling itu melawan, dia mukul, ya kita tangkis. Padahal kita lagi sholat. Ini maksud rukhsah di dalam khauf seperti ini. Jadi boleh kita menangkis gerakan si maling tersebut yang berusaha untuk mencelakai kita. Ya kita tangkis, kemudian dia mukul, ya kita tangkap. Padahal kita lagi sholat, ya teruskan sholatnya. Mana dasarnya itu? Ya karena ada sabdanya Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Orang yang terbunuh untuk menjaga hartanya, maka orang tersebut adalah termasuk dalam kategori syahid. Karena apa? Juga karena menolak atau menjaga harta itu derajatnya itu seperti menjaga jiwa.
Karena kalau kenapa? Menjaga harta termasuk seperti menjaga jiwa. Karena kalau kita nggak punya harta, ya jiwa kita juga terancam. Ada orang punya uang 10 juta, itu untuk makan dia 1 bulan atau 2 bulan. Dan itu adalah harta satu-satunya dia. Misalkan harta itu dicuri, dia nggak lawan, nanti kan selama 2 bulan itu ya dia bakalan hidupnya itu luntang-lantung dia. Ya seenggaknya itu jiwanya terancam gitu, jiwanya terancam. Jadi karena harta itu merupakan bagian daripada sesuatu yang membuat kita bertahan hidup, maka dengan sebab itu pula kita harus menjaga sebagian hidup kita sebagaimana kita menjaga diri kita. Karena harta merupakan yang dari segi logikanya yang dapat membuat kita ini mampu bertahan hidup. Jadi kalau kita membela atau menjaga harta kita, sama saja seperti kita menjaga hidup kita. Itu logikanya seperti itu ya. Wakila dan satu pendapat, la tajuzu, tidak boleh melakukan rukhsah sholat seperti ini. Kenapa? Li'anna hurmatar ruhi a'zamu, karena sesungguhnya kemuliaannya ruh itu lebih tinggi derajatnya daripada kemuliaan harta. Ini pendapat yang lain mengatakan seperti itu. Jadi nggak boleh pendapat yang lain mengatakan sholat rukhsah sholat yang seperti ini kalau posisinya itu yang terancam adalah hartanya saja. Wal khauful hasilu fi ghairil qitali, dan adapun ketakutan yang diperoleh di selain peperangan atau yang tercapai atau yang terdapat di selain peperangan, kal haribi binal harqi, seperti orang yang berlari minal harqi daripada kebakaran, wal gorki dan juga tenggelam, wasabu'i dan hewan buas, wal mutalabi biddaini dan orang yang dituntut untuk membayar hutang, idza kana mu'siran, kalau dia memang adalah orang yang melarat, khaifan juga takut, minal habsi daripada dipenjara, ajizan yang dia itu lemah, an bainatil i'sari daripada pembuktian kemelaratannya, falahum maka bagi mereka ayusallu, hendaknya mereka bisa sholat atau mereka bisa sholat hadhihi sholata dengan sholat yang rukhsah ini. Jadi maksudnya kalau ada kekhawatiran, ketakutan yang dia itu diperoleh dari selain peperangan, seperti ada orang yang takut dari terjadinya peristiwa kebakaran, misalkan dia lagi sholat, nah kemudian ketika dia lagi sholat rumahnya itu kebakaran, nah ketika rumahnya kebakaran dia ingin menyelamatkan diri, maka boleh dia melakukan sholat dengan melaksanakan sholat yang rukhsah seperti ini. Artinya ketika dia sholat boleh sholat sambil berlari untuk menyelamatkan dirinya dari musibah kebakaran. Nah di sini yang uniknya, termasuk daripada suatu rukhsah yang diperbolehkan untuk kita meringankan sholat dari segi tata caranya adalah ketika misalkan kita lagi sholat kemudian ada penagih hutang datang kepada kita. Nah ini kita sudah punya firasat, potensi mereka itu datang ke rumah kita untuk menagih hutang di saat kita sedang dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang. Nah ini boleh sebenarnya dia tuh lari kalau memang dia memiliki kekhawatiran kalau dia nggak bayar hutang ini nanti pasti dia bakal dipenjara gitu. Padahal dia memang benar-benar nggak sanggup buat bayar hutang pada saat itu. Nah peristiwa yang seperti ini, kejadian-kejadian yang seperti ini masih diperbolehkan untuk orang-orang tersebut melakukan sholat dengan tata cara sholat khauf. Ya begitu ya maksudnya. Mana tadi? Faida amintum, maka jika kalian telah aman. Faida amintum, maka jika kalian telah aman, bizawalil khaufi, dengan hilangnya ketakutan, dengan hilangnya khauf, alladzi huwa sababur rukhsati, yang itu merupakan sebab dari adanya rukhsah, fadhkurullaha, maka ingatlah kalian Allah akan Allah. Ingatlah kalian Allah akan Allah. Aifaf'alus salata, artinya kerjakanlah oleh kalian as-salata akan salat, kama 'allamakum, sebagaimana Allah telah mengajarkan kalian, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah oleh kalian atas salat-salat was salatil wusta dan juga salat al-wusta, waqumu, dan berdirilah kalian lillahi, untuk Allah atau karena Allah, qanitina, dalam keadaan khusyuk, li anna sababar rukhsati, karena sesungguhnya sebab rukhsah itu tadi, idza zala adal wujubu fihi, kalau seandainya rukhsah itu sudah hilang, adal wujubu fihi, maka kembalilah kewajiban itu fihi, di dalamnya,
di dalamnya firman Allah itu tadi yang hafidzu ala salawati. Jadi maksudnya kalau seandainya rukhsahnya itu sudah hilang, sebab terjadinya rukhsah itu sudah hilang, maka kewajiban itu kembali seperti asalnya. Wassalatu qad tusamma dzikron, dan terkadang salat itu disebut juga dengan zikir. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian kepada zikir kepada Allah. Malam takunu ta'lamuna, malam takunu, apa yang belum takunu kalian, ta'lamuna, mengetahui. Qabla bi'atsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama, maka adapun huruf ma maf'ulun, itu adalah maf'ul. Jadi malam takunu ta'lamun, akan apa yang belum kalian adanya mengetahui, akan apa yang kalian belum mengetahui. Jadi ma itu merupakan maf'ul. Li'allamakum, terhadap kata allamakum. In ju'ilat ma'al ula masdariyah, kalau dijadikan huruf ma yang pertama itu adalah masdariyah. Jadi kalau seandainya gini. Maksudnya ma itu adalah maf'ul terhadap kata allamakum. Kalau memang ma yang pertama itu dijadikan sebagai ma masdariyah. Amma in ju'ilat mausulatan, maka jika ma tersebut dijadikan mausul, fama hadhihi badalun, maka ma di sini yang di dalam lafaz malam takunu ta'lamun itu menjadi badal minal ula, dari yang awal, au minal a'idil mahdhufi, atau daripada a'id yang telah dibuang. Nah, ini saya belum cross check lagi nih, a'id yang dibuangnya ini yang mana ini. Tapi ya secara makna seperti itu tadi ya. Mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.